Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam segala urusannya ya. Meskipun kita belajar daring, semoga kita tetap semangat. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat, serta semoga kita diberi kelancaran dari awal pembelajaran sampai akhir, serta yang terpenting yaitu semoga virus yang mewabah di dunia ini, khususnya di negara kita Indonesia, segera hilang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu, bagaimana sih kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang KD 3.9, yaitu menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu untuk mengetahui perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Langsung saja kita ke materinya. IPA SMP Gasing, gampang, asik, dan senang. Bismillah, Allahu Akbar, yes, semangat! Nah, Ibu guru di sini akan bertanya pada adik-adik, pernahkah adik-adik mengamati perubahan musim pada akhir-akhir tahun ini? Pada pelajaran IPS, pernah belajar bahwasannya pada bulan Mei sampai September jadi musim kemarau. Sedangkan pada bulan Oktober sampai bulan April terjadi musim penghujan. Kan tetapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Kadang bulan Mei masih turun hujan. Pada bulan November terkadang masih berlangsung musim kemarau. Dan yang lebih mengejutkan lagi, peristiwa tentang perubahan musim tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Peristiwa ini hampir terjadi di seluruh negara di dunia ini. Adik-adik pernah gak mendengar berita tentang turunnya salju di Arab? Padahal di negara Arab terkenal dengan musim kemarau. Apakah adik-adik pernah mendengar atau membaca berita tentang munculnya matahari jika musim salju di negara Cina? Kira-kira mengapa ya hal itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan bumi kita ini? Adik-adik, di atmosfer bumi ini terdapat banyak gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida, metana merupakan bagian terpenting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Sama halnya dengan planet Mars. Bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Apa sih pengertian efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Kemudian, gimana sih proses terjadinya efek rumah kaca? Itu ketika radiasi sinar matahari bumi mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Kemudian, radiasi panas bumi akan dipancarkan kembali ke atmosfer. Panas yang dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas bumi yang terperangkap. Kemudian akan menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat. Dengan demikian, bumi menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Jadi adik-adik, para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Salah satunya yaitu Joseph Fourier yang menyatakan bahwa bumi akan menjadi jauh lebih dingin apabila tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca ini yang menyebabkan iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau sekitar 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Untuk tugas proyek pada pagi hari ini yaitu membuat poster tentang efek rumah kaca. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster yaitu
judul poster, tujuan pembuatan poster, makna dari simbol ataupun gambar yang ada di poster. Nah, kan adik-adik sudah paham tentang apa itu efek rumah kaca, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca, kemudian mengapa efek rumah kaca menjadi faktor utama terjadinya pemanasan global. Hal itu bisa dijawab pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pemanasan global. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai pada penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, agar ilmu yang kita peroleh berkah dan bermanfaat. Tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Raih cita-cita kalian. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan bahwa barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. See you next time and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.